minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru Pendidikan Agama Islam serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Alfari J. Pramsir Silai, nomor absen 23 dari kelas X PBLG 1. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai tema bab 1 tentang meraih kesuksesan dunia dan akhirat dengan semangat berkompetisi dan bekerja keras. Teman-teman sekalian, pernahkah kita berpikir, kenapa sih hidup ini rasanya seperti perlombaan? Di sekolah kita berlomba dapat nilai bagus. Di media sosial orang berlomba terlihat paling hits. Tapi pertanyaannya, apakah semua perlombaan itu akan kita bawa mati? Ternyata tidak. Islam mengajarkan kita satu jenis perlombaan yang abadi. Hal ini tertuang jelas dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, di mana Allah memberikan perintah tegas fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan sekarang juga? Kenapa tidak nanti saja kalau sudah tua? Nah, alasannya seperti ini. Teman-teman, dalam materi kita diingatkan sebuah fakta yang menakutkan tentang kondisi zaman sekarang. Disebutkan bahwa perubahan itu, nasib manusia itu sangat cepat akibat jebakan duniawi. Ada peringatan bahwa siang hari seseorang itu kita lihat masih baik-baik saja dan imannya masih ada. Namun malamnya imannya sudah hilang. Aku paginya masih sholat berjamaah, sorenya sudah terjebak dalam dosa-dosa. Mengerikan bukan? Karena kita tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai kapanpun. Maka prinsip kita haruslah mumpung masih ada waktu ya, ayo kita berkompetisi. Lalu bagaimana caranya memenangkan kompetisi kebaikan ini? Kuncinya sederhana dan bisa kita terapkan sehari-hari tanpa ribet. Pertama, setiap mau melakukan sesuatu, awalilah dengan membaca Bismillah. Ini penting agar ada berkahnya. Kedua, lakukan dengan penuh semangat dan optimis. Jangan jadi remaja yang loyo. Ketiga, kuncinya adalah istiqomah atau konsisten. Lebih baik sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi cuma sekali. Wow, kata-kata yang sangat indah ya, yang saya buatkan ini ya. Dan yang tak kalah penting, kita harus berkolaborasi. Kebaikan itu kalau dikerjakan bareng-bareng, manfaatnya akan dirasakan orang banyak, bukan buat diri sendiri saja. Jadi kalau melihat teman berbuat baik, jangan iri, tapi tiru semangatnya dan modifikasi agar kita bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, teman-teman, semangat berlomba ini tidak akan lengkap kalau kita cuma duduk, diam, berdoa tanpa usaha. Sinilah masuk poin kedua kita, yaitu etos kerja. Islam itu agama yang sangat menghargai keringat umatnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul malu wasyaralahu ammalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ayat ini menyuruh kita untuk action, bergerak. Jangan hanya diam saja.
Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan pengumpamaan yang sangat sangat menolok bagi kita yang malas. Beliau bersabda yang intinya, sungguh seseorang yang pergi ke gunung mencari kayu bakar, lalu memikulnya di punggung untuk dijual demi memenuhi kebutuhan, itu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang minta kepadanya ke orang lain. Bayangkan, pekerjaan kasar seperti mencari kayu bakar saja sangat dihargai oleh Nabi. Apalagi kalau kita bekerja dan belajar dengan ilmu yang tinggi, ini tamparan keras buat kita agar kita menjadi kaum rebahan yang biasanya cuma menandalkan tangan saja seperti ini. Ya. Tapi ingat, kerja keras seorang muslim itu beda. Kita punya prinsipnya apa? Pertama, niatnya harus karena Allah, bukan semata-mata karena uang. Kedua, harus jujur dan amanah. Di zaman itu, sekarang orang pintar itu banyak, tapi orang jujur itu langka. Ketiga, sebagai generasi muda, kita harus kerja keras di era teknologi atau revolusi 4 ini. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jangan sampai teknologi malah bikin kita malas, tapi justru harus bikin kita lebih produktif. Jadi kesimpulannya teman-teman, mari kita gabungkan dua kekuatan ini. Jadilah anak muda yang kompetitif dalam kebaikan, atau tidak mau kalah kalau urusan pahala. Sekaligus anak muda yang punya etos kerja tinggi, pantang menyerah dan anti malas. Kalau kita bisa berangkat hal ini, insya Allah sukses bukan hanya di dunia, tapi juga berpanen di akhirat juga. Nanti saat kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat yang bisa sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat buat diri saya sendiri dan teman-teman yang melihat video ini, dan semua bapak ibu guru saya agama juga. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa sapu jagat agar kita selamat selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah dari Al-Faris Ibrahim Rizky dan bab 1 ini.